Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hai teman-teman. Jadi di sini kembali lagi dengan aku Joko. Nah, bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik aja kan? Sebelumnya minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Baiklah. Sebelumnya, ini cerita dari teman yang berinisial Z. Nah, di sini kakaknya nggak mau disebutin namanya, tapi buat kakaknya nanti kalau semisal melihat cerita ini atau dengerin cerita ini, please tinggalin jejak ya kak. Nah, oke, jadi tidak usah berlama-lama lagi, mari kita ke ceritanya. Oh ya, cerita ini judulnya Hantu Tanpa Kepala. Nah, pasti seru banget. Ayo simak bareng-bareng. Ini kejadian sekitar 9 tahun yang lalu. Wah, lama juga ya ternyata kejadiannya. Waktu itu di hari Kamis, aku dan temenku pagi-pagi menuju ke Dieng, naik motor dari Pekalongan. Berangkatnya pagi dan di awal perjalanan aku lewat jalur pintas. Lewat bandar terus masuk ke arah Kembang Langit. Pikirku biar nyingkat waktu sekitar 2 jaman. Di tengah perjalanan jalur Kembang Langit itu desa paling tinggi di Kabupaten Batang. Nah, setelah itu kita melewati hutan-hutan dengan jalan cor-coran. Di situ di tengah hutan motorku mogok. Aku nggak berpikir yang aneh-aneh, mungkin karena kepanasan jadi nggak bisa aku starter. Aku putusin buat istirahat di situ. Dan kebetulan ada warung kecil. Aku pun mampir sambil ngopi di situ di warung itu. Sampai di warung aku masih merasa baik-baik saja dan gak ada yang aneh. Meskipun warung itu di tempat sepi dan di tengah hutan. Pikirku mungkin ini warung menyediakan khusus untuk orang-orang yang istirahat karena perjalanan jauh. Nah, setelah 30 menit, aku dan temanku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Aku coba menstarter motorku dan akhirnya udah bisa. Setelah jalan sekitar 20 menit memasuki perkampungan yang udah beda kabupaten yang masuk Desa Batur. Nah, di sini nih aku bingung. Kok denger suara azan? Padahal tadi di warung masih pukul 9 pagi. Ini jalan baru beberapa menit kok udah denger azan. Saking penasarannya kami pergi ke musola dan ternyata di sana waktu kita lihat jam emang udah jam 12 siang. Ini gimana bisa kayak gini, pikirku. Di situ aku dan temanku sudah merasa bingung. Kita bengong, perasaan kita campur aduk. Saking syoknya kita sampai bengong lumayan lama. Sampai ditanya sama bapak-bapak yang mau ke musola. Mau ikut jamaah nggak? Tanya beliau. Dan ternyata itu sudah pertanyaan kesekian kali yang ditanyakan beliau sampai kita dikerumunin para jamaah musola itu. Aku baru sadar ketika ada yang menepuk punggungku dan langsung dikasih minum. Lalu aku cerita kejadian yang baru aku alami dan salah satu jamaah musola tersebut menanggapi dan bilang,
Memang di situ kadang suka bikin orang kayak gitu, Mas. Dan kadang ada yang sampai nggak bisa pulang. Untung si Mas bisa keluar dari dunia sana. Setelah itu kami melakukan sholat jamaah. Kemudian bismillah lanjutin perjalanan. Tapi nggak jadi ke Dieng. Aku mau pulang dan mau ambil jalan muter. Lebih lama sekitar 2-4 jam, tergantung kecepatan motornya. Dan sampailah kami di jalan raya daerah Batur. Kalau ke kiri arah Dieng bisa ditempuh sekitar 30 menitan. Tapi kami mengambil arah kanan menuju Pekalongan. Karena kami tidak ingin melanjutkan ke Dieng lagi. Kami terus melanjutkan perjalanan sampai di Kecamatan Banjarnegara. Kemudian kita melewati hutan-hutan lagi sampai hari mau gelap. Kita masih terjebak di jalan perkampungan hutan itu. Sampai hampir gelap, kita belum juga sampai di Kabupaten Pekalongan, gengs. Aku pun merasa aneh. Ini kenapa jadi hutan melulu jalannya? Terus pas kira-kira maghrib, dari belakang ada sebuah motor. Pikirku aku bisa bertanya ke pengendara motor tersebut. Aku pelanin motorku. Pas motor tersebut mau nyampe bersisian, temenku bilang, "Gak ada motor kok." Tapi aku masih melihat ada motor di belakang. Nah, pas motor itu sampai, pas bersisian dengan motorku, aku udah noleh bersiap-siap untuk tanya. Pas aku lihat tuh motor, ternyata pengendaranya itu loh, gengs, pengendaranya yang tanpa kepala itu nyalip. Nah, di sini aku kaget. Di situ sempet oleng, tapi untung gak jatuh. Nah, si doi yang tanpa kepala ini nyalip kita. Tapi anehnya, yang lihat tuh makhluk cuma aku, temenku, santai-santai aja. Setelah nyalip satu tikungan, terus si doi ngilang, gengs. Aku masih tetap jalan, tapi gak kupungkiri aku ketakutan merinding dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tak lama kemudian, dari arah belakang ada lagi motor yang udah mulai deket. Aku bermaksud buat barengin dia, biar ada temen. Kali ini temenku langsung noleh ke belakang. Dan dia kaget sambil nepuk-nepuk pundakku, sambil bilang, "Kebut, jalannya kebut." Lah, aku kan masih ketakutan dengan kejadian barusan. Aku bilang gak mau, di depan ada yang aneh, aku bilang gitu. Tapi dia tetap ngotot nyuruh aku ngebut sambil meluk dan ngomel-ngomel. Dia pun ngumpetin kepalanya di pundak kiriku. Aku refleks, ngomel-ngomel, dan suara motor pun mulai dekat. Dan setelah aku noleh ke kanan, ternyata dia lagi, gengs, si doi yang tak punya kepala. Langsung aku nyebut, "Ya Allah, hampir saja aku masuk jurang." Karena kaget. Kali ini aku langsung berhentiin motor, nunggu doi ngilang dulu. Tapi temanku masih meluk kenceng banget karena ketakutan.
Padahal aku pun juga ketakutan setelah ngopi di warung gaib. Pas mau pulang ketemu kayak beginian. Aku baca doa sebisaku, nenangin diri minta perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Setelah beberapa menit, aku memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan karena hari pun sudah gelap. Sekitar 2 tikungan setelah kita lanjut perjalanan, ada suara motor persis yang kayak tadi. Di sini aku pelan-pelan banget sambil lihat spion. Dan benar aja, ternyata pengendara itu adalah si doi tanpa kepala tadi, gengs. Kali ini aku beraniin terus jalan, padahal di dalam hati aku takut setengah mati dan mencoba merapalkan doa yang aku bisa. Aku berhenti, si pengendara tanpa kepala itu jumping sambil lepas tang, gengs. Temenku hanya diam, lemas sambil ketakutan. Nah, setelah jumping, motor itu masih terlihat sampai jauh di depan. Aku pun tetap berhenti di situ sambil baca doa dan merasakan takut yang luar biasa. Sampai hampir 30 menitan kalau nggak salah aku mutusin untuk jalan. Tapi baru beberapa meter ada kakek-kakek pakai capil melambai-lambaikan tangan sambil teriak, memintaku untuk berhenti. Aku pun berhenti dan noleh ke arah kakek tersebut. Lagi-lagi entah halusinasi atau apa, tapi kakek-kakek itu nggak ada. Makin merinding dan takut. Perasaanku pun udah nggak karu-karuan, gengs. Terus kami memutuskan untuk sholat di pinggir jalan dengan tayamum untuk bersuci dengan perasaan takut dan gemetar. Setelah sholat kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Baru naik motor, aku dikagetkan jalan yang tadi lurus dan mulus. Tiba-tiba jalannya berbelok dan motorku kuparkir di ujung jalan yang ternyata mepet jurang. Dan di situ kami kembali dibuat bingung. Mau jalan atau tidak? Aku baca bismillah dan jalan. Alhamdulillah 30 menit sampai juga di Kabupaten Pekalongan. Masih 1 jam lagi untuk sampai rumah. Dan pada akhirnya jam 11 malam aku baru sampai rumah. Itu pun aku gak langsung pulang ke rumah. Aku pulangnya ke rumah Pak Kiai yang tahu hal-hal mistis untuk minta doa-doa, untuk minta didoain, dilindungin. Mungkin ya, supaya nggak dibuntutin sama makhluk-makhluk tadi. Aku pun menceritakan kejadian yang kualami seharian ini yang diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Alhamdulillah sampai sekarang aku kembali lewat situ lagi, nggak pernah terjadi apa-apa. Nah, begitulah gengs cerita dari temen kita. Nah, maaf ya kak, kalau misalkan ada pencapaian yang kurang berkenan, oh ya, mungkin nih si doi yang tanpa kepala itu, mungkin nih kak ya, mungkin si doi yang tanpa kepala itu pas ngopi di tempat gaib tadi, itu kepalanya ketinggalan di sana. Nah, lebih baik kakaknya matiin dulu, barangkali ini kepalanya ketinggalan, kan bisa dibawakan gitu ya. Terus mungkin kakek-kakek yang manggil kakak nyuruh berhenti itu sebagai apa ya, pertolongan atau mungkin peringatan dari Allah itu buat nyelamatin kakak supaya gak terjun ke jurang. Kan otomatis kalau
misalkan nggak dipanggil kakek tadi kan, kakaknya kan terus kan jalan, nah otomatis kan nyemplung tuh ke jurang. Nah mungkin seperti itu ya Kak kesimpulannya. Jadi kalau ada yang lainnya lagi yang punya cerita misteri atau cerita horor lainnya, pengalaman-pengalaman, itu bisa DM Cokodelit, nanti dicantumin ya itu ID-nya, atau bisa cerita di kolom komentar juga bisa, atau mungkin di WA juga bisa ya Kak ya. Oke, terima kasih telah mengikuti ceritanya Cokodelit. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.